Kita minum teh dulu, ngopi dulu. Pak Ai nggak ikut ya? Tapi ndak ada masuk nih goya bawah ni disik goya. Pak Mon nggak ikut? Padahal saya lah ubah jadual, ubah ni, ubah cerita. Kemarin itu berbual dengan Pak Kaban PLH. Bahwa kalau untuk selompat kalau bisa usahakan untuk masuk ya kok, kan? Karena gitu, makanya saya merubah semua masuk. Cuma saya bilang kalau Bu Depi karena beliau dalam keadaan hamil, kalau memang ada hal yang sangat urgent membutuhkan secara fisik beliau ke sini, baru saya suruh ke sini gitu. Mual, Pak. Ya, mual setelah gitu. Tapi tak apa kan bisa ada nih. Mual kalau jumpa langsung. Jumpa langsung mual. Beberapa hal ya, kawan-kawan ya. Ya, oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Pak PL Kaban ada nih Dia mau datang. Oh iya ke? Pak PL Kaban kita. Gabung bela anu deh. Jadi join. Jadi besok lanjut je lah Bel. Oke. Gabung suruh lanjut je Pak Seban. So lanjut lo. Jadi kau nih. Ini kita uji coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uji coba pertama kali di grup pajak dulu. Grup pajak, grup model. Kalau yang nggak ngomong tuh suaranya matikan saja. Kalau nggak ngomong baru hidup. Macam orang rapat kantor bupati, tekan mic tuh, jangan hidup terus mic-nya. Oh, mood nih ya Pak. Mood, jadi ini terbagi mana ya? Terbagi orang yang bicara. Oke, pagi ini kita hanya uji coba saja di grup terpilih. Wah, grup pajak kan grup terpilih. Pak Mun yang milih tuh. Pak Mun. Kalau ini berhasil, saya loh. Jadi kalau ini berhasil, kita akan mulai di nampak dong. Ai nanya Pak Mun mana dah tu nampak aku belum gitu. Oke, jalan Pak. Ini Pak Haji Jong dengan saya nih. Ben kabut lanjut Pak. Lanjut. Kita lanjutkan ya. Ini uji coba di grup terpilih ini. Kalau ini berhasil, rapat eselon. Pak Mun, matikan aja suaranya Pak Mun. Halo Pak Mun. Pak Mun suaranya matikan aja Pak Mun. Oke. Nah, jadi kalau kita langsung launching di semua eselon, yang grup terpilih aja macam ini kelakuan. Suara bising. Yang terpilih kan. Jadi nanti dekat eselonnya kita buat seperti ini. Tetapi agendanya kita pilih satu-satu. Yang kita bahas itu apa? Gitu kan? Misal tentang waktu kita kan tidak banyak. Paling maksimal satu kali rapat itu hanya 40 menit. Maksimal. Jadi harus diatur betul, harus efektif. Nggak usah ngomong mutar macam adalah kawan kita misalnya, macam saya lah gitu, mutar ngomong cucu, itu kan susah kita kalau ya udah pi. Jadi harus fokus karena 40 menit itu efektif dengan sebenarnya. Jadi kita akan lanjutkan dengan rapat eselon nantinya. Beberapa hal hari ini uji coba saja. Tangti kita mengikuti rapat di kantor bupati. Rapat itu bagian dari gugus tugas COVID-19, tapi bagian sosial ekonomi ya. Nah, hadir itu Dinas Perencana, Bapeda, Dinas Pendapatan kita, Pak Kepala kita hadir, Pak PLH, Dinas BPKAD, Ekonomi, ada lain lah ya, inspektorat dan seterusnya. Jadi gini, secara umum ekonomi kita mungkin akan mengalami resesi, itu yang besar ya. Resesi akibat
Kalau sekarang ini tentu kita sebut wabah corona ya. Tetapi salah satu akibatnya adalah harga minyak dunia sekarang kan jatuh di kisaran $40 per barel. Akibatnya kita terancam defisit APBN sebesar 100 triliun. Akibatnya lagi kita akan defisit APBD Natuna sebesar 300 miliar. Karena itu Natuna pasti ada pemangkasan kegiatan. Nah, sekarang rapatnya berkembang juga, kita akan pilih mana yang paling diprioritaskan. Tentu teorinya kita akan memprioritaskan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat. Semalam argumentasi kita ini, kalau ingin ekonomi masyarakat itu meningkat, justru TPP-nya harus tetap tinggi. Alasannya, kalau pegawai gajinya rendah, yang belanja sate dekat pantai siapa? Kalau tak ada orang belanja di kedai makan, ekonomi pasti turun. Walaupun logikanya maksa ya. Nah, tapi nampaknya karena memang semuanya yang rapat itu pegawai, ya setuju aja. Tetapi TPP kita hari ini masih defisit 77 miliar. Nah, maka hari ini mungkin akan ada edaran untuk memending. Yang pasti semua kegiatan DAK dipending. Lalu kegiatan kita juga akan ada pending beberapa. Kegiatan yang dianggap tidak berhubungan langsung dengan IKU dan tidak mendesak. Nanti kita pilih nanti di rapat kita yang lain waktu ya. Semalam kita diminta untuk memotong sekitar 85 juta untuk kegiatan COVID. Kita potong SPPD. Bos kita setuju, walaupun dalam hati nggak tahu. EDL-nya udah dipotong, DD dipotong, habis dipotong baru dilapor. Jadi dia bilang nggak setuju lah, potong dah jalan pun. Jadi itu yang terjadi. Jadi rapat berikutnya kita akan bahas kegiatan-kegiatan mana yang akan kita pending atau kita batalkan nanti. Kedua, rapat di eselon kita akan menggunakan cara seperti ini. Nampaknya prediksi orang masa recovery dari corona ini bakal lama. Melihat tidak disiplinnya orang Indonesia, apalagi mudik tidak dilarang. Mudik kita kan tidak jadi dilarang tuh. Maka prediksinya bukan 3 bulan, mungkin recovery-nya bulan Juli, mungkin Agustus baru kita mulai bangkit. Nah, untuk Natuna, kesepakatannya 1 orang saja yang positif, Natuna tutup. Semalam itu. Nah, oleh karena itu nanti salah satu yang akan kita bahas berikutnya, arahan juga dari Pak PLH Kaban, yaitu rekon. Kita jajaki Bu Depi, rekon kita akan mengundang pihak yang lebih luas. Kita minta kesediaan mumpung ada Pak PLH Kaban kita yang memang menguasai juga bidang-bidang ekonomi seperti ini, termasuk dinas yang berhubungan dengan retribusi walaupun belum melaksanakan, seperti IMTA. Kan secara nyata memang sudah ada tenaga kerja asing di Natuna, ribuan jumlahnya, tapi kan tidak ada yang ngurus. Beliau berjanji, beliau yang akan menekan kepada Pak Kepala Dinas Disnaker. Dan seterusnya seperti itu. Teknisnya mungkin kita bicarakan khusus tentang rekon. Dan lain-lain, termasuk kita bicarakan nanti tentang gimana nasib aplikasi yang dikembangkan ini. Kita dengarkan laporan PPTK tentang ini, gimana ketua tim penghapusan piutang melaporkan perkembangannya, dan seterusnya. Pengantar saya kira seperti itu. Sebelum kita tutup, kita kan janji 15 menit tadi, sekarang sudah jalan sekitar 11 menit. Teman-teman yang tanggapan silakan. Silakan. Suaranya hidupkan.
silakan Bu Anidar untuk duluan. Jadi kalau saya tanggapan sebetulnya terkait dengan rekon, terkait dengan rekon kan kita rencana mau seperti ini ya, Zoom meeting seperti ini. Tapi kita lihat dulu kesiapan. Mungkin bagaimana dari sisi Bu Depi yang selaku teknis, pejabat teknisnya seperti itu. Karena saya pasti akan memberikan mungkin ada hal-hal yang terkait dengan PSPJ-an dan lain sebagainya gitu, sehingga nanti tidak akan merepotkan ke depannya. Seperti itu. Ya. Lalu Baik, yang Pak Bu kedua, Depi, oh ada kedua ya. Oke. yang kedua Bentar. nanti mungkin Bu Depi sebentar aja Bu Depi. Yang kedua nanti, tapi Bu Yanti belum hadir ya, Bu Depi jalan dulu kalau begitu. Bu Depi dulu. Lanjut. Terkait pemangkasan kegiatan itu Pak, maksudnya dalam artian kalau dia sudah berjalan kan kayak rekon kan udah berjalan SPPD-nya Pak ya, separuh. Itu seandainya memang dipangkas, saya rasa nggak masalah juga kalau rekon ya Pak. Jadi kalau dalam rapat-rapat itu cukup rutin yang mendanai gitu. Akhirnya akan begitu. ATK-nya, makan minumnya. Ya. Kalau memang begitu ya. Cuma teknis Sebab pangkasnya kita belum tahu. Kalau kami sih nggak masalah lah, kalau memang rekon kan memang istilahnya cuma rapat gitu kan Pak. Jadi istilahnya kalau memang bisa rutin yang nutupi nggak jadi masalah kalau emang dipangkas. Cuman nggak masalah ya, istilahnya kan kegiatan dari segi SPPD kan udah terambil gitu Pak. Nggak sengaja, gimana lah. Kita nggak tahu bakal dipangkas. Oke. Tapi nanti ada kita rapat khusus ya Bu Depi tentang bisa nggak kita lakukan rekon walaupun dalam keadaan pandemik seperti ini. Nanti kita atur waktu. Yeah. Teman-teman lain? Okay. Oke, waktu kita hampir habis. Untuk yang Pak, izin Pak, untuk yang IMTA ini dapat info dari mana ya Pak ya? Dari Pak Iwan Solihin. Oh iya Kak. Yang ngomong dengan Pak Husaini. Oh iya, karena kemarin waktu kami pendataan memang nggak ada tenaga asing, itu belum ada. Cuman perdanya udah ada kita ini. Perbubnya belum. Perbu belum, perda udah ada. Untuk eksekusinya. Ya, minimal itu potensi yang ada, lapangannya kita nggak tahu. Mungkin kita dengarkan pejabat teknis langsung yang menjelaskan, mungkin lebih jelas, lebih gamblang kan. Oke teman-teman, waktu kita habis, kita udahan dulu. Nanti rapat berikutnya harus jelas apa yang kita bahas biar nggak mutar-mutar, waktu kita sangat sempit. Sebagai penutup, kata Pak PLH Kaban, rekap absen yang WFH di rumah yang dibuat Bu Anidar itu bagus. Halo Bu Anidar. Halo Bu. Kata Pak PLH Kaban, rekap semacam rekap absen 1 minggu, pegawai-pegawai mana saja yang diperintahkan di rumah yang dibuat oleh Bu Anidar itu bagus. Halo? Halo Bu. Sebentar. Halo, ya. Itu bagus. Jadi beliau minta kita jadikan model. Jadi nanti Bu Anidar yang sudah ada lanjutkan. Pak Eko belum ada kan? Halo, Pak Eko. Buatkan seperti itu, seperti yang Bu Anidar itu. Ya, Pak Sofian juga sama. Rekap pegawai yang akan diperintahkan di rumah selama seminggu. Nanti sekretariat akan buat SP surat perintahnya. Minimal untuk jadi pedoman bahwa orang di rumah itu bukan orang libur. Orang yang di rumah itu orang yang sedang piket untuk diperintahkan kerja. Cuma di rumah. Karena kalau tidak dibuat izin. Ya, silakan. Pak Sekban. Laporan yang WFH di print out atau di soft copy saja? Soft copy dong. Kita tidak main lagi yang print out. Oke. Ya. Sediakan gitu. Bu Anida nanti tolong dikirim model biar sama dengan seluruh kantor ini.
role modelnya Oke, apa tadi. tunggu di WA. Oke. Oke, siap. Siap. Sekian teman-teman. Oke, Baik. siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.